Bismillahirrahmanirrahim. Mentuhankan Allah. Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Kalau kamu sama mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Salaman dulu. Cium. Nah, sekarang Kristen. Menoten Tuhanmu siapa, seperti apa, bagaimana? Silakan. Ya kan sebenarnya saya sudah katakan tadi, kalau saya yang memperkenalkan, mungkin bisa saja saya salah ucap atau Anda tidak mengerti bahasa saya. Tetapi kalau kita sendiri yang mencari tahu dan bertanya yang sebenarnya, ya itu lebih baik. Tapi tidak apa-apa saya jelaskan tentang Tuhan saya. Ya kan sudah jelas Tuhan saya itu ya memang dia maha kuasa, maha pengasih, maha suci dan maha segala-galanya. Makanya ketika dia bisa kami katakan bahwa dia menjadi manusia, ya memang bisa karena dia maha kuasa. Ketika dia bisa membangkitkan orang mati, ya memang dia bisa karena memang dia maha kuasa. Jadi enggak salah kalau dikatakan bahwa dia memang segala-galanya, karena memang dia bisa segala-galanya. Tetapi kalau mau dia Tuhan tapi tidak pernah mewujudkan atau tidak pernah menampakkan atau tidak pernah memberikan tanda bahwa dia memang benar-benar ada, ya itu bukan benar, tapi itu hayalan saja namanya itu, Pak Ustaz. Oke. Jadi saya nanya lagi ke Yesus. Yesus, Tuhanku maha kuasa. Ali Imran 189. Walillahi mulku samawati wal ar, wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau kamu Yesus kuasa enggak? Enggak, Tata. Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, itu beda. Terus yang kedua, Yesus, kalau ada orang membangkitkan orang mati, itu mujizat pemberian Tuhan. Kalau dalam Al-Quran Al-Ma'idah 110, biizni, atas izin Allah. Nah, kamu menghidupkan orang mati dari siapa? Sama, Tata, atas izin Allah. Ya, di dalam Yohanes 11:44, Kisah Para Rasul 2:22. Ya, jadi sama ternyata saya dengan Yesus ini imannya. Ya. Nah, kalau kamu kan tak pakai data. Bukan jadi coba sama, Pak Ustaz. Apapun yang kamu omongin, saya langsung nanya ke Yesus. Bener enggak omongan kamu itu? Karena saya dekat ke Yesus itu, saya dekat, akrab banget itu. Ayo. Iya, memang kalau kita lihat secara fakta atau secara kelakuan, ya memang orang Islam yang lebih dekat karena dia melakukan apa yang Yesus lakukan. Tetapi kan bisa kita pahami, ya sama aja kita melihat kelakuan orang, lalu kita ikuti kelakuan orang itu, tetapi kita tidak ada pada orang itu, kan itu namanya ikut-ikutan, Pak Ustaz. Jadi kita hanya melihat, kita mengikuti dia, tetapi kita tidak ada bersama dia, itu namanya ikut-ikutan, Pak Ustaz. Oke, jadi Bang, yang namanya pengikut dengan mengikuti itu, yang diikuti dengan pengikut, itu harus sama. Contohnya umat Islam. Umat Islam itu mengikuti Nabi Muhammad. Apa yang diikutin? Semuanya. Kalau Nabi Muhammad mentuhankan Allah, ya saya mentuhankan Allah. Kalau Nabi Muhammad ngaku dirinya Nabi, ya imani dia sebagai Nabi. Kalau Nabi Muhammad diperintah oleh Tuhannya untuk menyampaikan kepada umatnya supaya sholat, hakimi sholat, ya kami sholat. Kalau Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk memberitahu bahwa puasa itu wajib bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kami puasa. Itu namanya mengikut. Nah, kalau Kristen ini bukan mengikuti Yesus, merusak ajaran Yesus. Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah, Kristen mentuhankan Yesus. Yesus memperkenalkan Tuhan satu, Kristen tiga. Yesus mengajarkan samawi, Tuhan tidak mau tampak ke dunia, malah Tuhannya Kristen tampak jadi manusia. Ya, Yesus sunat, mereka tidak sunat. Jadi Kristen ini kalau menurut Yesus ini, karena saya tahu banget tentang Yesus itu, Kristen ini muncul bukan untuk memberi petunjuk,
tapi untuk merusak ajaran samawi, ajarannya Yesus. Itu nyata ini menurut Yesus ini. Gitu. Jadi kalian bukan pengikut, perusak yang benar itu. Gitu. Tertawa. Itu kan versinya Pak Ustadz. Nah, Menurut saya juga dia. bisa berpendapat begitu bahwa kalian inilah orang-orang yang merusak ajaran Yesus. Kenapa? Karena kalian mengikuti, tetapi kalian Apa yang saya rusak dari ajaran Yesus? Yang saya rusak apa ajaran Yesus? Ya, bukan merusak, tapi ikut-ikutan. Tetapi dia tidak ada bersama itu. Contohnya ya, kau mengatakan bahwa kamilah yang pengikut Yesus. Ya bukan, kalian itu bukan pengikut. Kalau kita baca kitab suci yang jelas, kalian itu anti Kristus, anti Yesus. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak percaya Yesus itu sebagai Tuhan itu anti Kristus namanya. Anti Yesus, melawan Yesus. Karena banyak sekali Oke, saya yang Yesus nanya. katakan. Saya nanya kalau gitu. Fakta. Yang dikatakan anti Kristus itu yang tidak mengakui dia sebagai manusia kan? Betul. Oke. Kan jelas itu. Oke, sekarang Islam mengakui kalau dia manusia. Kalau Kristen, manusia apa Tuhan dia? Nah, kalau kami mengakui dua Tuhan apa manusia? kami mengakui Tuhan sebagai Tuhan, mengakui juga sebagai manusia. Kenapa kami harus mengakui sebagai manusia juga? Dengerin, Bang. Dia Anti ketika dia Kristus datang itu, Bang, sekarang gini. melakukan Anti Kristus segala yang itu dilakukan adalah itu memang mereka sebagai yang manusia. tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Nah, Islam mengakui berarti bukan anti. Nah, kalau Kristen anti Kristus karena tidak mengakui Yesus sebagai manusia, tapi sebagai Tuhan. Justru kami itu yang sangat mengakui sebagai ketika dia datang kan sebagai manusia. Nah, Oke, yang sebagai kalian bukan Tuhan ya. yang Pak Ustadz sama sekali tidak tahu di Berarti sini bukan kan Tuhan ya, ada manusia ya. yang datang sebagai manusia ini siapa sebelum dia datang Oke, sebagai sekarang saya manusia? nanya. Itu yang Yesus Pak Ustadz manusia, tidak tahu. Yesus Siapa anak manusia atau laki-lakinya? Tuhan? Sebelum dia datang sebagai Tunggu manusia, dulu dia satu-satu. Pertanyaannya, Yesus ini anak manusia atau Tuhan? Menurut Kristen, ayo jawab satu-satu aja, biar ada kemana-mana. Kamu tuh dari tadi panjang-panjang, tidak ada data. Pendapat liar namanya itu. Kalau saya, setiap omongan itu ada datanya. ya kan data yang kita bicarakan itu data semua. Hanya kau membicarakan ke kiri, saya membicarakan ke kanan. Sama-sama data kita bicarakan, tetapi kau membicarakan data ke kiri, saya membicarakan Ini yang enak data ke kanan. lawan Kang Dito. Ini coba Kang Dito, injilin Kang Dito. Kalau gak sibuk, atau Bang Baal. Karena kalau ini Bang ya, tak kasih tahu ya, umat Islam itu jangankan tentang agama lain, di dalam Islam sendiri lo udah boleh ngomong tanpa data itu. Apalagi kalian menjelaskan ke Islam agama kalian tidak pakai data. Wong Islam itu diajarkan selalu pakai data. Kenapa Islam harus pakai data? Karena Nabi Muhammad diutus, tugasnya selesai, data-data itu sudah diberikan, sempurna sudah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah sempurna agama ini. Jadi kita ini kalau menyampaikan Islam, walaupun saya menyampaikan kebaikan, kalau tidak pakai data, tidak akan didengarin sama orang. Pasti tahta mana dalilnya, Quran hadis, pasti digituin. Jadi kalian kalau mau menyebarkan agama kalian ke Islam, tidak pakai data, ya tambah dah didengerin. Ustadz saja menyampaikan ke jemaahnya, jemaahnya ragu kalau udah pakai data itu. Ini siapa ini? Sapi. Sapi. Siapa namanya? Bocah ini menghayal melulu Bang Bocah ini. Tapi tidak apa-apa lah ya. Silakan Bang Bocah, tidak apa-apa lah, ngomong terserah lah. Yang penting saya yang pakai data nanti. Ayo.
Iya, Daripada data yang banyak Pak Ustadz kan kita jelaskan sama-sama. Pak Ustadz menjelaskan ke kiri, saya menjelaskan ke kanan. Begitu Pak Ustadz. Seperti yang Pak Ustadz yang ditulis oleh host di sini dikatakan, atau pertanyaan Kristen boleh poligami ya. Kalau Kristen ya sudah sangat jelas tidak boleh poligami. Jadi kalau ditanyakan boleh poligami ya nggak boleh. Itu namanya berzina kalau poligami. Ya datanya mana? Tunjukkan di dalam ayat Bible itu larangan poligami, tunjukkan. Itu aja kok repot. Tunjukkan datanya. Nah, sebenarnya Bahkan di Keluaran 20 ayat, di Keluaran 21 ayat 10 itu jelas. Jika kamu memperistri wanita lain, hendaklah kamu memberikan hak yang sama dan kebutuhan jasmani dan rohaninya dengan istri pertamanya, kan gitu kan? iya, memang kalau kita merujuk kepada perjanjian lama ya bahkan ada yang sampai ribuan istrinya. Ya jangan melihat. Oke, sekarang perjanjian baru. Mana larangan dalam perjanjian baru? Tidak ada juga larangan, tetapi ajaran ya hanya boleh satu istri, tidak boleh. Di mana datanya? Ya kan Yesus Gini, baca, tunggu dulu, tunggu. Kalau kamu pakai ajaran gereja, maka menikah dengan guguk ada di gereja, sesama jenis ada, atau tidak boleh poligami, itu kan gereja semua itu. Yang kita bicarakan di sini data. Nah makanya saya kalau debat masalah poligami, saya tidak mau panjang-panjang, saya simpel menyampaikan. Apa? Di dalam Bible, di dalam Al-Quran sama-sama boleh, udah. Syaratnya sama, harus adil. Bedanya apa tata kalau gitu? Cuma satu bedanya. Kalau Islam tidak boleh lebih dari 4. Kalau Bible 1000 boleh. Itu doang bedanya. Jadi untuk umat Islam ya tidak usah terlalu panjang jelasin poligami, tidak usah. Intinya Islam enak, masih dibatasin 4, tidak boleh lebih. Kalau dalam Bible mau 1000 boleh. Itu saja, tidak usah kemana-mana menjelaskan detail sampai mengatakan oh itu solusi, tidak perlu tambah di framing oleh mereka. Ya, pokoknya langsung intinya sama-sama boleh, cuma bedanya dalam Islam tidak boleh lebih dari 4. Kalau dalam Bible mau 100 mau 1000 boleh, karena ada datanya. 100 berarti Daud, 1 Samuel 25 ayat 43, atau 1 Samuel 27 ayat 3, ya, atau 2 Samuel 16 ayat 22. Yang 1000 1 Raja-Raja 11 ayat 3, itu Salomo. Udah. Nah mereka ini lucu, membahas sesuatu yang mana lebih parah kitabnya sendiri, ya, kecuali gini, baru mereka ingin menyerang sebenarnya. Maka kita tidak perlu panjang-panjang menjelaskan. Seakan-akan poligami ini karangan Islam. Padahal Islam membatasi. Seharusnya kita yang nyerang mereka. Kenapa ajaran-ajaran kita perjanjian lama, perjanjian baru, kok menikah itu tidak dibatasi? Nah seharusnya kita yang nyerang mereka. Nah mereka mau nyerang kita, ketampol Bibelnya sendiri. Nggak ada itu mau menyerang menyerang itu nggak ada. Ya sekarang di mana larangan poligami dalam Bible? Iya, walaupun tidak ada dikatakan bahwa dilarang berpoligami, tetapi kan sangat jelas. Oke, larang itu harus jelas datanya di mana? Ya walaupun tidak ditulis bahwa dilarang poligami. Kalau kamu cuma ngikutin ajaran gereja, di gereja itu manusia dengan B2 lo ada menikah. Bahkan di dalam manusia dengan guguk menikah ada di gereja. Sesama jenis ada. Boleh satu pasang saja. Jadi gini ya, yang mau kamu pakai kan ajaran gereja. Kalau cuma pakai ajaran gereja, ya bahkan perempuan laki-laki tidak boleh nikah ada di gereja. Atau laki-laki dengan B2 menikah ada. Wanita dengan guguk ada. Sesama jenis di gereja ada. Ya. Jadi kalau kamu pakai ajaran gereja ya aneh-aneh tambah. Nah kita ini pakai ajaran kitab yang kamu punya. Kamu kan punya Bible nih. Perjanjian lama, perjanjian baru. Coba di mana ada larangan nggak?
Ya ada dong, di perjanjian baru sudah nggak boleh lagi. Ya sudah kalau nggak ada. Itu. Karena ketika kalau orang sudah mengikuti Yesus, maka otomatis sudah mengerti bahwa poligami itu dilarang. Karena Jadi Yesus mana sendiri larangannya? yang mengajarkan bahwa Larangannya di mana? lebih dari bukan larangan, sudah diajarkan bahwa Iya, di mana ajaran? Siapa yang mengajarkan? ada satu istri Enggak, saja. kamu kan pengikut Yesus. Di mana Yesus melarang itu? Mengajarkan itu, coba. Nah kan dia sudah menyampaikan kepada murid bahwa Iya, di mana datanya? ada satu istri saja. Di mana? Kan di dalam pernikahan orang Kristen itu Di mana boleh Yesus satu mengajarkan kali itu? menikah saja. Iya, mana datanya? Nah, tunggu saya cari dulu data. Ya, silakan. Oh, ayat tolak. Oh, ayat cerai dikasih, coba. Pasti nanti apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh kamu cerai. Oh, itu cerai. Satu daging. Ya orang nikah itu mesti satu daging. Nikah di Pasuruan satu daging. Nikah di Jakarta satu daging. Kan gitu Ustaz kan? Gak ada masalah itu. Misalnya ini Bang Demos. Ayo Bang Baal, silakan Bang Baal. Tanya Bang Baal. Cari data lama-lama ya terpental. Iya, luar biasa. Loh kemana? Kabur. Oh iya iya. Ustadz, yang saya tahu nih kan kita dalam memahami apapun kita kan harus dengan ilmu dan harus dengan dalil ya. Tidak mengatakan sesuatu apa yang tidak dikatakan oleh utusan-utusan Tuhan, istilahnya kan, karena dia adalah jalan kebenaran. Nah, ketika berbicara tentang poligami, saya tidak pernah menemukan dalam tradisi Yahudi itu poligami sudah umum ya, jelas di sana itu kan. Nah, dalam perjalanan pengajaran Yesus, saya tidak pernah menemukan Yesus menghakimi orang-orang yang berpoligami itu berdosa. Ya, yang berpoligami adalah berdosa. Ya kan, tidak pernah Yesus selama hidupnya menghakimi mereka. Artinya seperti itu. Artinya bahwa poligami tidak ada masalah, gitu kan, dalam pengajaran Yesus. Tetapi gini Ustadz, kalau teman-teman Kristen mengatakan bahwa istri itu satu, istri tidak boleh dua tapi satu. Kenapa? Tetapi pertanyaannya, kenapa Tuhan boleh tiga, istri boleh satu gitu Ustadz? Ini maaf pertanyaan, jangan menghujat Ustadz, maaf. Jadi mereka ini hal yang penting tidak penting bagi mereka. Hal yang tidak penting penting menurut mereka. Kebalik mereka itu. Ajaran inti itu tauhid, penting banget itu. Yaitu mengesahkan Allah. Itu penting banget. Karena kalau salah kekal di neraka itu. Kalau menyekutukan Allah itu. Nah, kalau poligami itu ajaran samawi boleh. Nah, sehingga kalau ada orang mampu dia poligami, ya silakan. Ya, karena bukan dosa besar. Ya, tapi cuma boleh. Nah, kita ini syukur sebagai umat Islam ada hukum itu taklifiyah namanya. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Kalau haram dilakukan dosa. Kalau ditinggalkan pahala. Kalau wajib dikerjakan pahala, ditinggalkan dosa. Kalau sunnah dilakukan pahala. Ya, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau makruh ditinggalkan pahala. Kalau dikerjakan tidak apa-apa. Nah, selain itu mubah. Mubah itu ditinggalkan atau dikerjakan sama-sama tidak apa-apa. Kayak saya ini, tata bagaimana hukumnya makan? Ya tidak ada hukumnya. Ya, makan silahkan, tidak makan silahkan. Bagaimana hukumnya tidur? Ya silahkan, tidak ada hukumnya.
Mau tidur mau tidak silahkan, mubah namanya. Nah kalau ya seperti poligami ini hukumnya ya boleh saja. Ya. Jadi kalau ada orang melarang, wahai istriku saya mau poligami, jangan. Tidak masalah. Ibaratkan, wahai istriku saya mau makan, jangan, mau kamu udah makan. Tidak masalah, bukan wajib. Ya cuma kawan, gini, kita umat Islam itu bukan hanya boleh-boleh, bukan cuma itu. Kita juga pelajari. Ya, apa itu? Kita menikah satu saja tanggung jawabnya besar itu. Makanya oleh Allah, sekiranya kamu tidak bisa adil, jangan, satu saja. Ya, uang kita satu aja belum tentu adil. Ya. Tiba-tiba kita, makanya kalau saya pribadi ini ya, ketika ditanya, kenapa tata orang poligami itu rata-rata rusak rumah tangganya? Ya mungkin karena sebenarnya gak mampu, tapi dipaksa nurutin nafsu. Sesuatu yang sudah dilarang, ya, udah tahu dia gak mampu dipaksa, akhirnya melanggar syariat. Ya, akhirnya ya rumah tangganya berantakan. Ya makanya pokoknya intinya kalau poligami itu udah usah terlalu panjang. Intinya boleh kalau mampu. Oke, luar biasa Ustadz. Nah, ada tamu kita, Bang Asela. Sebentar Bang Asela ya, tadi selesaikan dulu yang poligami ini. Tetap mereka ini tegas, teman-teman saudara Kristen ini memang bagus dalam hal dia bilang ketegasannya ya. Tapi ya itu tadi ya, kita harus maklumi. Mereka tegas bahwa poligami ini tidak boleh gitu. Harus satu istri. Tetapi mereka paksa Tuhan harus 3 gitu loh. Kan aneh gitu ya. Nah, bagi kita aneh kan. Ada nggak Ustadz izin ya bahwa Yesus menghakimi orang-orang yang poligami selama hidupnya Yesus ini kan Yesus ini adalah jalan kebenaran gitu kan pada saat itu kan. Jadi sumber contoh teladannya itu tentunya Yesus pada zaman di Israel Yahudi sana gitu loh. Adakah Yesus menghakimi orang-orang yang berpoligami? Oh kau berdosa gitu kan, contohnya seperti menghakimi, tentunya seperti menghakimi yang poligami berdosa. Selama ini Ustadz dapatkah pernah menemukan hal itu? Yesus menghakimi orang yang poligami? Silakan. Yesus tidak pernah menghakimi seperti itu karena tahu Yesus kalau itu boleh. Ya, Yesus akan menghakimi yang inti-inti yang melanggar doang. Kayak misalnya ada orang mentuhankan manusia, ya pasti marah besar Yesus itu. Atau Tuhan di poligami, baru murka Yesus itu. Ya, tapi kalau cuma hal-hal yang boleh kayak gitu udah diurus, silahkan aja gitu. Ya, jadi tidak pernah. Karena memang hukumnya cuma boleh, bukan wajib, ya bukan haram. Jadi tidak pernah isu hubungan dengan poligami itu tidak pernah isu bahas itu. Karena Yesus tahu nabi-nabi kakek-kakek dia ke atas istrinya ada yang 100, ada yang 1000. Ada yang 4 seperti Yakub, seperti Musa, Abraham, ya semuanya itu poligami. Makanya Yesus sudah ngurus poligami, karena Yesus tahu hukumnya boleh. Itu. Yesus cuma mengajarkan ajaran inti apa? Hukum yang terutama. Dengarlah Sriwil, poligami itu tidak boleh. Gak ada. Dengarlah Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, jangan dipoligami Tuhan gitu. Nah Kristen Tuhannya di poligami gitu. Oke silakan. Loh lepas. Lepas. Ya pokoknya gini saudaraku, Kristen itu pinter, mau nakut-nakutin wanita seakan-akan yang supaya wanita takut. Kenapa ya di dalam Islam itu kok ada poligami? Sekiranya di framing gitu, padahal yang ngomong kayak gitu orang Oten ini di kitabnya sendiri malah lebih sadis. Karena tidak dibatasin. Gitu. Kecuali gini, di Islam boleh poligami, di kitab mereka tidak boleh. Baru nyerang tidak masalah. Akhirnya apa? Ini enggak. Ya, mereka mau nyerang Islam poligami. Ternyata di kitab mereka malah mau 1000 boleh. Mau 100 boleh kalau mampu. Ya, gitu. Jadi kita tidak usah jelasin poligami terlalu panjang, tidak usah. Cukup
Kita pakai data sudah. Mereka itu mau framing seakan-akan cuma di Islam poligami itu. Di mereka tidak. Padahal di kitab mereka malah tidak dibatasin malah gitu. Maka untuk wanita Islam itu tidak usah omongan mereka tidak usah didengar. Justru kalian wanita harus bersyukur. Andai kan tidak ada Islam, maka laki-laki itu mau menikah 10, 20, 30, 100 boleh. Nah untung Islam datang, akhirnya dibatasin. Lalu ada yang nanya ke saya, Tata kenapa enggak, kok masih dibatasin saja, kenapa Nabi Muhammad tidak menghapus saja? Loh, tambah ada adil Allah. Kalau dihapus, 1 tambah 1, udah adil Allah. Karena ada hadis gini, suatu saat di akhir zaman, perempuan lebih banyak 10 banding 1. Ya, atau 5 banding 1 gitu. Terus di zamannya Nabi, mulai dari Nabi Daud, setelah Nabi Salomo, sampai ke Yesus ini peperangan itu terus ada. Bahkan di zamannya Nabi Muhammad, ketika perang, misalnya pasukan itu 10.000, yang syahid 100, misalnya yang syahid itu 1.000, yang punya istri 300, maka sekali perang 300 janda-janda. Kalau perang 1 kali, uang perang itu terus menerus. Makanya zaman itu Rasulullah itu kasihan malah. Karena dalam Islam, wanita ini kalau dia tidak punya suami, kerja sendiri. Ya. Tapi kalau dia menikah, kan kewajiban itu laki-laki semua. Ya, gitu. Dia tidak usah bekerja, dijamin semuanya oleh laki-laki itu. Makanya oleh Rasulullah saat itu sahabat poligami itu malah bagus. Karena banyak janda-janda itu yang bekerja sendiri, anaknya 3 gitu.